Di video ini, gue bakal coba strategi trading seorang YouTuber Forex yang berhasil profit 1 miliar rupiah cuma dalam 15 menit trading aja. Gak masuk akal sih, to be honest. Tapi, let's find out. Let's go. Hai semuanya, balik lagi sama gue Andi Senjaya. Gue mau cerita kalau di YouTube home gue hampir kebanyakan isinya itu konten yang berbau tentang trading, entah itu kripto, forex, dan saham. Mungkin karena gue juga suka nontonin orang bahas tentang trading ya. Suatu ketika ada satu video yang mencuri perhatian gue, dimana dia klaim kalau dia itu berhasil dapat cuan 70.000 US dollar atau sekitar 1 miliar rupiah dalam waktu cuma 15 menit aja. Terus di situ tuh gue mikir, cara apa lagi nih yang dia pakai? Apakah ini konten clickbait? Akhirnya jiwa detektif dan skeptis gue membara dan akhirnya gue klik lah video tersebut. Videonya berdurasi 14 menit dan views-nya itu mencapai 760.000. Nama channelnya Mamba FX. Buat lo yang penasaran, lo langsung cek aja, linknya udah gue taruh di bawah. Gak perlu lama-lama, gue akan review strategi tradingnya dia dan pastiin lo tonton sampai habis karena nanti di akhir gue akan coba trading live pakai caranya dia. Entah profit atau loss, tapi kita coba aja, siapa tahu dalam 15 menit gue bisa cuan gede juga. Sebelumnya gue mau shout out to Mamba FX and I'm super happy for your profits. Dan di sini gue udah recap storyline-nya dari video tersebut. Oke, jadi kalau kalian nonton videonya ini judulnya Making 70.000 US dollar in only 15 minutes trading forex. Thumbnailnya kurang lebih kayak gini. Jadi profit 70.000 itu kurang lebih 1 miliar rupiah hanya dalam 15 menit. Kita akan lihat recapnya seperti apa. Jadi dia mulai videonya kurang lebih di menit keempat. Dan di sini yang kita bisa lihat adalah dia tradingnya itu di pair US 30 atau di Dow Jones Industrial Average Index. Kalau di pair forex biasanya US 30. Dan ini time frame-nya kalau kita lihat di sini dia pakai 5 menit aja untuk melakukan analisis. Kemudian kalau kita lihat strategi tradingnya seperti apa sih? Yang pertama dia plotting pakai support resistance. Dan di sini ketika harganya atau chartnya itu bergerak naik ke atas, dia melihat area resistance di mana di sini ada potensi untuk double top. Kemudian dia bikin trend line. Kalau misalkan dia breakdown trend line, dia akan short sell posisinya di US 30. Jadi trading plan di awal itu dia juga bilang kalau misalkan dia mau waiting for the trend line to break. Nah kemudian setelah dia tunggu, trend line ternyata nggak di breakdown ke bawah, malah harganya itu naik ke atas dengan candlestick bullish. Tapi di candle selanjutnya dia itu nggak lanjut naik ke atas. Atau kalau kita lihat dia kembali turun ke bawah ke area yang dia plotting pakai garis. Nah, ketika candle di sini close, kalau kita lihat dia langsung open posisi kurang lebih sekitar 7,5 lot. Jadi sebenarnya strategi trading yang dia gunain itu adalah sesimpel sell at resistance atau buy at support. Tapi di sini dia menggunakan psikologi strategi di mana ada potensi fake out ketika harganya mencoba untuk break resistance, tapi ternyata candle selanjutnya itu balik lagi ke bawah. Kemudian kalau kita lihat di sini dia menggunakan dua taking profit zona. Yang pertama yang ada di bawah sini. Di sini juga bisa kita bilang sebagai demand area. Kemudian yang kedua take profitnya jauh di bawah sini. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya dia agak sedikit counter the trend. Nah kemudian setelah 15 menit itu dia berhasil running kurang lebih sekitar 70.000 US dollar. Kalau nggak salah taking profitnya di sekitar sini. Jadi harganya udah kesentuh ke area resistance atau demand area yang ada di warna ungu sini. Kemudian dia close dan dia berhasil mendapatkan profit kurang lebih sekitar 70.000 US dollar atau 1 miliar rupiah. Nah ini terakhir kalau kita lihat modalnya itu 1,3 million US dollar atau sekitar 20 miliar rupiah ya kalau misalkan dirupiahin. Kita nggak tahu di sini real count atau enggak ya. Kalau kita lihat di sini 1,7 dan di sini kalau kita lihat dia pakai broker Athens Market Limited. Jujur gue nggak pernah dengar nama brokernya sebelumnya, tapi di sini ada informasinya kalau misalkan ini adalah real count. Nah menurut kalian sendiri itu uang beneran real countnya dia atau enggak? Coba komen di bawah. Jadi kita langsung ke kesimpulannya aja. Strategi trading yang dia pakai adalah scalping. Kemudian caranya itu counter the trend dan ini sebenarnya agak sedikit risky dan kalau gue personally gue bukan tipikal yang benar-benar suka dengan counter the trend ini. Kemudian yang ketiga adalah false break trading. Dia tunggu ada momentum false break, kemudian dia coba untuk short ketika dia menyentuh resistance dan gagal untuk breakout ke atas. Atau misalkan kita juga bisa ganti kondisinya ketika downtrend harganya ke bawah, kemudian gagal untuk tembus support dan false break ke bawah, kemudian kita buy ketika harganya kemungkinan untuk reject atau rebound dari support. Nah, pair yang digunakan ini US 30 atau index US. Nanti gue akan coba live trading kalau misalkan nggak dapat setupnya di US 30, gue akan coba untuk trade di pair forex lainnya atau di gold juga bisa. Pakai time frame-nya 5 menit, risk to reward-nya di atas 1/2 atau sampai 1/3. Stop loss-nya udah pasti di sini di swing high atau swing low yang terakhir. Kemudian take profit-nya itu di support atau resistance yang terdekat. Dan yang terakhir money management-nya itu 2% resikonya per sekali trade. Setelah gue review sebenarnya strateginya ini make sense banget. Jadi kita akan langsung coba aja strategi tradingnya. Seperti biasa, gue akan pakai broker Okta. Gue udah pernah review dan pakai Okta di beberapa video sebelumnya pas gue bongkar YouTuber Forex yang lainnya. Jadi kenapa gue pakai broker ini? Yang pertama Okta ini dapat 3
3 penghargaan sebagai Best Broker Asia 2022, Most Secure Broker Indonesia 2022, Best Client Fund Security Indonesia 2023. Dan Okta adalah broker di mana kamu bisa trading forex, crypto, gold, dan saham US juga dengan spread yang rendah dan tanpa komisi. Abis itu salah satu faktor yang penting banget buat gua adalah selain broker tersebut harus reliable, mereka juga harus bisa dan mau provide edukasi untuk para pemula secara gratis. Dan di websitenya itu komplit banget sampai jadwal webinarnya juga ada. Dan yang terakhir yang paling penting adalah sistem deposit dan withdraw pakai Okta mudah dan cepat. Sebagai reminder, platform trading ini itu hanya untuk trader yang berusia 18 tahun ke atas. Kalau lo tertarik coba trading di broker yang gue pakai juga, bisa download di Play Store atau di App Store. Dan kalian bakal bisa dapat bonus deposit 100% karena spesial gue kasih bonus buat kalian. Nanti tinggal masukin aja kode ANDI100 untuk mengaktifkan bonusnya, dan nanti modal trading lo itu akan jadi 2 kali lipat. Kalau lo deposit $200, modal trading lo jadi 400. Kalau lo depositnya $500, modal trading lo jadi $1000. Linknya gue taruh di deskripsi ya. Gas sekarang, yuk langsung aja kita akan coba strategi tradingnya. Oke, Smart Trader, sekarang kita akan langsung trading pakai handphone aja karena biasanya gue comfortable langsung pakai handphone buat trading forex atau trading yang lainnya. Jadi di sini gue udah buka MetaTrader 5, di sini gue udah login ke akun Okta gue, dan di sini kalau kita lihat di tab yang pertama di quotes itu udah banyak sekali pair yang bisa kita tradingin. Mulai dari forex, di sini juga ada indeks Nasdaq 100, ada US 30, ada juga cryptocurrency. Kalau kalian lihat di sini ada XRP, ada Solana, atau di sini juga kita bisa trading gold ya. Nah, kita akan langsung coba aja strategi tradingnya Mamba FX, dan di sini gue akan langsung buka pair yang dia tradingin tadi adalah US 30 atau US 30. Nah, di sini udah kebuka chartnya, dan di sini gue udah pakai time frame 5 menit. Oke, sekarang kita akan langsung analisis cepet aja, dan di sini gue akan pakai support resistance dulu, dan di sini gue akan plotting area supportnya kurang lebih di sini ada di garis horizontal, tapi gue mau ganti dulu warnanya biar nggak terlalu bingung ya. Jadi gue akan ganti warnanya mungkin lebih ke kuning kali. Oke, di sini ada area support, jadi gue nggak tahu apakah dia akan tembus dan false break ke bawah atau enggak. Tapi kalau kita lihat sekarang pergerakan harganya lagi sangat-sangat volatil banget, lagi cepet banget. Jadi feeling gue sih dia bakalan breakdown support yang ada di sini. Jadi gue nggak akan langsung buy at support sekarang juga. Gue akan coba lihat sedikit time frame 15 menitnya untuk lihat trennya kurang lebih seperti apa. Ya, jadi kalau kita lihat 3 candlestick terakhir ini cukup besar-besar, dan gue rasa lagi volatil banget marketnya sekarang. Jadi gue akan skip, gue akan lihat ke Nasdaq 100 mungkin karena sama-sama indeks. Oke, di sini gue akan ganti ke time frame 5 menit, dan kita lagi coba lihat di sini di 5 menit pergerakannya sebenarnya lagi uptrend ya kalau di Nasdaq. Dan di sini gue mau coba untuk plotting area support resistance-nya dulu. Gue akan coba untuk taruh di sini area resistance, dan sebelumnya sempat breakout ke atas, tapi menurut gue ini ada false break ya, karena di atas ini dia akhirnya turun lagi ke bawah, dan di sini dia ada potensi untuk membentuk inverted head and shoulder sebenarnya. Nah, kurang lebih maksud gue kayak gini, dan ketika gue lihat di sini dia berhasil reject di resistance, jadi mungkin gue akan coba untuk sell short ya di sini ya. Jadi gue akan coba langsung sell short aja di sini di time frame 5 menit. Kita udah pakai quick trading aja langsung di kanan atas, dan untuk stop loss-nya di atas resistance sedikit kurang lebih. Jadi area stop loss-nya kita taruh di 17666 aja ya. Jadi untuk stop loss-nya kita taruh di 17666. Nah, untuk take profit-nya kita cari di area support dan resistance selanjutnya atau yang terdekat di bawah. Kalau gue lihat ada di sekitar sini. Jadi ada di 17585. Gue akan take profit aja di sekitar 17585. Ini mungkin nggak dapat 1/2 ya, karena kalau kita stop loss kena $31 minus loss-nya. Tapi kalau kita berhasil dapat take profit ini akan kurang lebih jadi $49,5. Tapi it's okay, ini cuman untuk coba trading strateginya dia aja, walaupun nggak terlalu sesuai. Karena false break-nya sebenarnya udah ada di atas ini ya. Tapi di sini dia sempat retest, jadi kita dikasih second chance untuk melakukan entry short sell. Kita akan coba apakah short kali ini berhasil atau enggak. Cuman yang memang gue ngeri-ngeri sedap adalah dia cara tradingnya itu counter the trend. Kalau kita lihat memang secara trend ini Nasdaq memang lagi uptrend banget ya. Tapi dia selalu bilang kalau misalnya harganya ada waktunya untuk naik dan ada waktunya juga untuk koreksi turun. Nah, gue nggak tahu apakah ini tradingnya agak cukup agresif atau enggak. At least atau hopefully tradingnya kita bisa dapat take profit. Mungkin gue akan cari satu lagi, siapa tahu gue bisa dapat potensi di pair yang lain yang lebih sesuai dengan cara atau strategi tradingnya dia. Jadi sambil nyari gue akan fast forward aja. Oke, sambil nunggu guys, ternyata posisi kita di Nasdaq belum nyampe 5 menit, ini udah profit hampir 20%. Jadi kalau kita coba cek lagi, Nasdaq di sini ternyata dia benar-benar turun ya dan drop. Walaupun belum menyentuh take profit kita, tapi ini ketika turunnya juga luar biasa kenceng ya. Ini which is very good trade, dan kita juga tadi hoki banget bisa sempet dapat tradingan yang seperti tadi. Cuman ini masih naik lagi, gua nggak tahu apakah dia akan bergerak turun lagi ke bawah, karena kalau kita lihat di sini candlestick merahnya cukup besar ya, artinya tekanan sellernya juga cukup tinggi, dan hopefully dia bisa
kena take profit sih, which is take profit di sini adalah area support. Harusnya dia akan mampir ke area supportnya dulu. Dan kalau misalkan berhasil, kita bisa mendapatkan tadi kurang lebih sekitar 49 US dollar, hampir 50 US dollar hanya dalam kurang lebih waktu tadi kurang lebih ya belum 5 menit lah. Atau harusnya within 15 menit, semoga kita bisa dapat take profit atau 50 dolar. Kalau dirupiahin mungkin sekitar 750 ribu. Tapi gue gak akan maksain trade-nya harus dalam 15 menit beres, karena kita akan cuman follow the trading plan-nya aja. Oke guys, 5 menit kemudian kalau kita lihat candlestick-nya udah hampir menyentuh take profit kita di 17.585. Dikit lagi kita bisa dapat take profit dan ini udah running profit sekitar 33 dolar atau kurang lebih sekitar 500 ribu rupiah. Hanya dalam waktu yang sangat singkat aja. Ya kita berdoa supaya dia nggak reversal dulu dan masih bisa kena take profitnya. Tapi kalau nanti tiba-tiba dia ada muncul candlestick reversal, mungkin gua akan close aja posisinya. Sebenarnya kalau di posisi ini kalau kita lihat di sebelah kiri ini ada area demand yang cukup besar atau ada area demand yang cukup signifikan. Kurang lebih di sekitar sini. Jadi ada potensi juga di sini sebenarnya untuk dia bisa reversal juga. Mungkin gua akan tungguin sekitar 5 menitan lagi. Kalau misalkan dia malah membentuk ekor yang panjang ke bawah, mungkin gua akan close aja karena mungkin ada potensi dia gagal untuk bisa turun lebih dalam lagi atau turun lebih jauh lagi karena memang di sini ada area demand yang cukup kuat. Oke guys, di sini udah close candle 5 menit yang sebelumnya dan kalau kita lihat di sini dia sempat membuat ekor yang cukup lumayan panjang juga ke bawah. Menurut gua dia mungkin masih ada potensi untuk turun ke bawah. Tapi di sini kalau gua lihat memang udah di sekitar area support. Jadi gua akan langsung take profit aja manual kurang lebih di sini. I'm very happy untuk 38 US dollar hanya dalam waktu kurang lebih 15 menit atau 3 candlestick di time frame 5 menit. Jadi gua akan close aja langsung di sini. Oke, sekarang balance gua udah nambah dan kita udah berhasil profit tadi kurang lebih sekitar 38 US dollar. Gue sendiri senang dengan hasilnya dan gue akan coba mungkin dalam 1 minggu atau 2 minggu ke depan untuk tetap menggunakan strategi ini. Siapa tahu gue bisa mempelajari strategi ini dengan lebih bagus lagi dan habis itu kita akan coba untuk review strategi YouTuber Forex yang lainnya. Oke, ini perspektif gue ya. Jujur menurut gue trading strateginya si Mamba FX ini tuh simple dan sederhana. Tapi yang perlu diperhatikan adalah gak akan selalu berhasil 100%. Menurut gue mungkin tingkat keberhasilannya itu di bawah 50%. Apalagi trading scalping di time frame yang 5 menit. Tapi dengan risk to reward rasio yang cukup lebar, win rate di bawah 50% aja itu juga bisa konsisten profit in the long run. Sekali lagi gue nggak bisa judge apakah itu akun real yang dia pakai atau enggak karena gue nggak familiar dengan brokernya juga. Kalian boleh deh coba komen di bawah apakah pendapat kalian itu adalah akun yang asli atau enggak. Tapi kita akan fokus ke positifnya aja, dimana kita belajar cara strategi yang bisa kita aplikasikan dalam trading kita. Good pointnya, Mamba FX ini menurut gue dia tetap pakai position sizing atau money management yang sesuai. Walaupun profit 1 miliar dalam 15 menit, modalnya dia aja itu sekitar 20 miliar dan itu sangat make sense. Mau pakai strategi apapun, yang paling penting menurut gue adalah money managementnya penting untuk dijaga. Once again, thanks to Mamba FX for the insights. Love you bro. Segitu aja dari gue. Kalau lo suka konten video gue kayak gini, coba komen deh biar gue lebih sering bikin yang seperti ini. Thanks for watching. I'll see you in the next video. Bye.